Di tengah meningkatnya kebutuhan akan sumber air minum yang aman, warga Kota Makassar masih bergantung pada air sumur dan air isi ulang sebagai pilihan utama. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Anwar Daud SKM MKes EHSCIA menekankan jika air sumur meskipun memiliki kandungan mineral yang bermanfaat tetapi beresiko tinggi. Ini jika terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat serta mikroorganisme dari tinja. Hal ini sering terjadi karena penurunan kualitas sumber air akibat pencemaran dari kegiatan pertanian dan pembuangan limbah domestik. Jadi masing-masing ada kekurangan dan kelebihan ya. Saya bahas dulu air sumur ya. Air sumur itu terutama air sumur gali ya. Gali itu memang bagus karena kenapa? Secara alami banyak kandungan-kandungan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Gitu kalau secara alami. Namun air sumur gali yang masalahnya itu kalau sudah terkontaminasi ya, baik itu bahan-bahan berbahaya ya, diantaranya pestisida, logam-logam berat itu sudah, kemudian terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen ya, itu biasanya melalui tinja ya. Selain itu, air isi ulang yang banyak dijual di Makassar juga menunjukkan kekurangan signifikan. Prof. Anwar menyebutkan jika sebagian besar galon isi ulang menggunakan bahan plastik yang tidak sesuai standar yang dapat mengandung mikroplastik. Penggunaan teknologi filter osmosis terbalik atau RO pada air isi ulang meskipun umum, ternyata juga berdampak pada hilangnya mineral-mineral penting seperti magnesium dan kalsium yang harusnya terkandung dalam air minum yang sehat. Air isi ulang kekurangannya dulu ya, saya bahas. Nah, ini bisa terkontaminasi oleh plastik, ya toh? Nah, mikroplastik. Karena di situ digunakan galon yang tidak standar, kebanyakan galon tidak standar yang dipakai di sini khusus untuk Makassar yang saya sering amati ya, begitu. Kemudian cenderung mineralnya habis, apalagi kalau menggunakan filter, konon kabarnya banyak menggunakan osmosis ya atau RO. Nah itu saya hendak pertanyakan, RO-nya yang mana digunakan kalau isi ulang? Kalau menggunakan RO isi ulang, dia akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena penggunaan mesin harus besar. Nah, daya HP-nya istilahnya, horsepower-nya toh, ya kekuatan kudanya itu. Nah, itu harus minimal itu sampai dengan 20 kalau menggunakan RO. RO itu filternya begini. Paling rendah lah 0,001 gitu, itu 4 nolnya filternya. Yang banyak dipakai diisi ulang itu 0,3, 0,5, mungkin kalau ada 0,1 alhamdulillah, tapi itu jarang. Selain masalah kualitas air, Prof. Anwar juga menyoroti pentingnya penerapan standar keselamatan dalam pengelolaan air minum isi ulang. Banyak pengelola air isi ulang di Makassar yang tidak menggunakan perlindungan kesehatan yang memadai, seperti sarung tangan atau masker, yang meningkatkan risiko kontaminasi oleh mikroorganisme atau partikel berbahaya lainnya. Prof. Anwar menyebut jika memang tidak ada pencemaran, lebih baik jika minum air sumur, karena mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu masih terkandung di dalamnya. Selain itu, persyaratan di dalam air minum itu setidaknya ada 40% mineral yang harus ada di dalam air minum. Begitu pula dengan air isi ulang atau air yang ada dalam kemasan. Mengingat pentingnya air berkualitas bagi kesehatan, Prof. Anwar mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap sumber air yang mereka konsumsi dan memilih produk air minum yang memenuhi standar kesehatan yang ketat. Andrea Ririn Karina, Unhas TV.